Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reven Putriani dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Di sini saya akan membahas materi mengenai kesetaraan dan keadilan gender untuk memenuhi tugas mata kuliah Gender Social Inquiry. Subbab yang akan saya sampaikan yang pertama yaitu pengertian gender, yang kedua kesetaraan dan keadilan gender, yang ketiga perkembangan gender internasional dan nasional, dan yang keempat yang terakhir yaitu kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia. Baik, sekarang kita mulai. Yang pertama yaitu mengenai pengertian gender. Yang pertama, gender adalah perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Yang kedua, gender menurut Hubeiss 2010 adalah suatu konsep yang merujuk pada suatu sistem peranan dan hubungan antara perempuan dan laki-laki yang tidak ditentukan oleh perbedaan biologis, akan tetapi oleh lingkungan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, sehingga tidak bersifat kodrati atau mutlak. Yang ketiga, gender adalah perbedaan peran fungsi, persifatan, kedudukan, tanggung jawab, dan hak perilaku, baik perempuan maupun laki-laki, yang dibentuk, dibuat, dan disosialisasikan oleh norma, adat kebiasaan, dan kepercayaan masyarakat setempat. Jadi, gender itu merupakan peranan antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari lingkungan seperti dari sosial, politik, dan ekonomi serta pekerjaannya. Selanjutnya yaitu kesetaraan dan keadilan gender (KKG). Kesetaraan yang berarti persamaan, kesejajaran dalam konteks gender berarti terdiri kondisi yang seimbang, sama, sejajar, satu kedudukan, dan tidak berat sebelah. Kaitannya dengan relasi antara perempuan dan laki-laki dalam format dan konstruksi sosial dan budaya. Keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Untuk mencegah terjadinya ketidakadilan gender, maka perlu diwujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Selanjutnya yaitu perkembangan gender internasional dan nasional. Pada tahun 1967, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan deklarasi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Deklarasi tersebut memuat hak dan kewajiban berdasarkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan
dan menyatakan agar diambil langkah-langkah seperlunya untuk menjamin pelaksanaan deklarasi tersebut. Oleh karena deklarasi tersebut sifatnya tidak mengikat, maka Komisi PBB tentang Kedudukan Wanita kemudian menyusun rancangan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Pendekatan pembangunan terkait dengan penanganan masalah gender dan pemberdayaan perempuan pun dilaksanakan oleh pemerintah, mulai dari pendekatan Women in Development (WID), dilanjutkan dengan pendekatan Women in Development (WAD. Kemudian pendekatan ini ternyata belum mampu mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, sehingga pemerintah melaksanakan pendekatan baru, yakni Gender and Development (GAD). Menurut Laswell dan Laswell 1987, kontribusi ekonomi perempuan dalam keluarga akan menghasilkan peningkatan dalam keuangan keluarga, kepemilikan barang mewah, dan standar hidup yang lebih tinggi dengan pencapaian rasa aman yang lebih baik, sehingga berdampak pada peningkatan status sosial keluarga. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia. Di Indonesia, ketimpangan gender terlihat dari segala aspek, antara lain dalam lingkungan keluarga, kependudukan, pendidikan, ekonomi, pekerjaan, dan dalam pemerintahan. Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang ini juga sangat dipengaruhi oleh budaya dan kultur masyarakat Indonesia yang terdiri dari banyak etnis dan suku. Setiap masyarakat suku di Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri dalam memaknai peran gender di negeri ini. Di Indonesia, isu kesetaraan gender akhir-akhir ini menjadi isu yang tidak ada habisnya dan masih terus diperjuangkan baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Permasalahan tentang kesetaraan gender ini mencakup substansi pemahaman tentang kebijakan perspektif gender itu sendiri. Peningkatan kesadaran dan pemahaman itu harus dibarengi dengan adanya keterwakilan perempuan-perempuan dalam lembaga-lembaga negara, terutama lembaga pembuat kebijakan. Mengingat perempuan masih saja mengalami ketimpangan di bidang pendidikan, sosial, politik, dan ekonomi. Hanya karena perkembangan pengetahuan masyarakat Indonesia tentang gender itu sendiri masih sangat lambat. Meskipun perempuan ditempatkan pada peran domestik di lingkungan keluarga selalu dinomorduakan karena berperan sebagai pencari nafkah. Posisi kepala rumah tangga pada umumnya akan diserahkan kepada laki-laki atau suami, kecuali jika perempuan tersebut adalah seorang janda atau tidak ada laki-laki dalam satu keluarga. Nah, itu tadi merupakan materi mengenai kesetaraan dan keadilan gender.
Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.